hari ini insya Allah kita mengingat kembali bahwa Allah mengirimkan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi penuntun bagi kita untuk keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan membawa risalah Allah, wahyu yang merupakan kitab penghabisan, petunjuk bagi seluruh umat manusia, hudalin nas, yaitu adalah Al-Quran yang Nabi menjelaskannya dengan perkataan, dengan perbuatan, bahkan diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadis yang menjadi pendamping utama dari Quranul Karim. Kita kirimkan salawat dan salam kepada yang tercinta Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga Allah kumpulkan kita dengan beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, Teteh hadir hari ini bersama Yayasan Teteh, yaitu Khadijati Foundation yang berkolaborasi dengan Mar'atus Salihah dan juga One Ummah Movement ya. Masya Allah, ini adalah dua gerakan yang berupa taklim dan juga komunitas Islami yang isinya adalah para akhwat ya, para ikhwan yang betul-betul menginginkan agar gerakan Quran bisa tersebar di muka bumi ini, khususan di tempat yang Allah takdirkan sebagai tempat mereka ini menetap, yaitu Bandung dan sekitarnya. Insya Allah mudah-mudahan ada kebaikan yang akan kita dapatkan dari pertemuan kita pagi hari ini. Semuanya atas izin Allah Ta'ala, biiznillah Allah terima semua yang kita kerjakan ini sebagai amal saleh yang insya Allah akan menyelamatkan kita di hari akhir. Teteh punya satu pertanyaan. Nah, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa dijawab dengan cepat. Tapi yang jawab harus tunjuk tangan dulu ya, biar kedengaran jawabannya. Nanti dibantu MC. Ada mic-nya? Iya. Di sini semua yang hadir adalah seorang muslimah, artinya sudah berislam, betul? Masya Allah. Pertanyaannya mudah. Apakah itu Islam? Siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Masya Allah. Baik, yang sebelah ini bertumpuk ya? Duluan. Baik. Apakah itu Islam? Islam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Islam adalah, apa itu Islam? Islam adalah agama yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad dan merupakan agama yang hak sebagai agama terakhir, agama yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Nanti dapat hadiah ya. Mana panitia Mar'atus Salihah ini masih ada enggak nanti untuk hadiahnya? Nanti kita berikan hadiah ya, insya Allah. Baik, gimana atau Khadijati, mana teman-teman Khadijati? Nah, ya, Khadijati mana? Tim Khadijati? Ini silahkan panitia dibantu aja, MC dibantu aja. Tolong diberikan hadiahnya. Tim Khadijati di mana ya? Sholat mungkin. Ya. Ya, untuk yang tadi menjawab. Tadi ada satu lagi yang mau coba jawab? Masih mau coba jawab? Ya, apa itu Islam? Satu lagi, Ukhti. Iya, yang sebelah kanan. Yang coklat. Ya, ini dari mana? Dari juga dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Ibu Ayu dari Sumedang. Masya Allah, dari Sumedang ke sini nuju nginap di Bandung atau memang berangkat ke dia? Masya Allah, alhamdulillah, semoga setiap langkahnya tercatat sebagai amal saleh. Amin ya Allah. Islam itu salah satunya Islam adalah agama yang paling sempurna
Masya Allah. Cukup? Ya. Hadiahnya? Ya, hadiahnya berlaku untuk yang pertama jawab. Nah, Bapak ya. Nanti insya Allah ada lagi ya. Ya baik. Kedua jawaban ini tentu tidak salah, ya. Tetapi ada hal mendasar yang perlu kita pahami. Ketika kita ditanya, apa itu Islam? Bisa jadi yang bertanya itu orang yang belum memahami tentang Quran. Bisa jadi yang bertanya orang-orang lain yang mungkin tidak meyakini tentang agama. Bisa jadi yang bertanya orang yang masih bingung dengan keyakinan yang harus diambilnya, ya. Jadi kita harus langsung menjelaskan tentang apa itu Islam. Jawabannya cuma satu. Islam itu menyembah hanya kepada Allah dan mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam menyembah hanya Allah Ta'ala. Sudah selesai itu semuanya, ya. Tidak menyembah apapun juga. Islam hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu Islam? Tentu agama, ya. Yang seperti apa itu Islam? Menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikut kepada pembawa risalahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menandakan kita Islam adalah syahadah. Itu menjelaskan tentang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Itulah Islam. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dua hal ini tidak diakui, maka Islam atau bukan? Bukan. Menyembah Allah, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam bukan? Mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak menyembah satu Tuhan yaitu Allah Ta'ala, Islam bukan? Islam adalah menyembah hanya kepada Allah Ta'ala dan mengakui serta mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kuncinya. Maka ketika kita menyebut diri kita Islam, kata Islam memang secara etimologi, secara kata, ya, itu berserah, ya. Tapi kita tidak mungkin menyebut hanya Islam adalah berserah. Lalu apa? Ya, lalu apa? Tapi kemudian kita menjelaskan dengan singkat, padat, dan langsung pada poinnya. Islam adalah menyembah hanya kepada satu Tuhan yaitu Allah Ta'ala, mengakui serta mengikut kepada pembawa risalah Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang belum paham tentang Quran, belum mengertilah tentang ayat Quran, ya, belumlah mengakui, dia akan kemudian langsung berpikir, ya, menyembah hanya kepada satu Tuhan yaitu Allah. Mengakui dan mengikut kepada pembawa risalahnya. Jadi kalau saya ingin menjadi seorang Islam, harus apa? Harus membuat pengakuan itu. Maka kamu sudah menjadi seorang Islam. Kita belum bisa nih, kalau kita bicara dengan seseorang, ya, misalnya yang belum paham tentang Islam, ya. Kalau kita di Indonesia 80% kan semuanya Islam. Tapi ketika kita berada di wilayah-wilayah lain yang Islamnya cuma 0,2%, Islamnya cuma 2%, ya. Boro-boro kita mau menjelaskan penampilan ini, ya. Harus mengerti dulu kan tentang apa itu Islam. Menyembah hanya kepada satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesembahan lain apapun. Sehingga kemudian implikasinya kepada kehidupan yang dijalani oleh seorang yang berislam, maka dia melaksanakan keislamannya. Oleh karenanya dia disebut sebagai seorang muslim, muslimah, orang yang menjalankan keislamannya, ya. Baru di sini kita masuk kepada
tatanannya, tata caranya. Syahadat, maka ada tatanan syahadatnya kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Kemudian salat, ya. Kemudian ada zakat, kemudian ada saum, kemudian ke tanah suci, kemudian ada aurat, ya, dan seterusnya. Ada pengaturan-pengaturan dalam kehidupan seorang yang sudah menyatakan dirinya menyembah hanya kepada Allah, ya. Itu pintu masuknya. Dengan demikian kembali lagi pada aplikasinya, pada implementasinya, seseorang yang sudah berislam, maka dia menjalankan keislamannya, dia disebut sebagai muslimin dan muslimah, dan ketika dia berjuang dengan konsistensi menjaga dan melaksanakan keislamannya, maka dia akan menjadi seorang yang disebut beriman dan bertakwa, ya. Mukminin, mukminat, ya. Disebut sebagai seorang yang beriman dan bertakwa, mukminin, muttaqin, ya. Dalam pelaksanaan keimanan dan ketakwaan ini tentu bukan nanti, bukan ketika kita sudah di alam barzah, bukan ketika kita sudah meninggalkan dunia. Pertama, tidak menyembah apapun juga selain Allah Ta'ala. Itu dilaksanakannya di mana? Di dunia. Mengakui dan mengikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilaksanakannya di mana? Di dunia. Ya. Pelaksanaannya itu mengikut kepada tatanan, aturan, petunjuk, pemberitahuan yang dikirimkan Allah kepada Rasulnya. Itulah Al-Quran dan hadis. Adanya di mana ini Quran dan hadis ini? Di dunia. Sekarang kan? Iya. Ketika ini terus kita laksanakan, tentu melaksanakan harus mempelajari kan? Ya, kita mau masak sayur asem, kalau enggak ngerti resepnya, enggak ngerti bahannya, enggak ngerti cara masaknya, biarpun dia teronggok di atas meja, bingung kita, bingung. Kita cuma misal kita makan kari ayam, coba enggak ngerti cara bikinnya, gimana tuh? Bisa jadi ayamnya lembut, ya, kuahnya kuning, ada merah-merah cabenya. Bagaimana ya ini cara bikinnya? Harus belajar kan? Bahannya apa saja? Masa beli ayam di tukang sayur teh ujung-ujung cemplungkan wae gitu ke air teh. Entahnya kan pasti harus dibersihkan. Kalau kaki ayam dipotong dulu kuku, semua ada tata caranya, betul. Setelah dicuci biasanya kita balurkan dengan ada yang jeruk, ada yang pakai jahe gitu kan ya, dikasih garam. Pokoknya mah supaya baunya teh hilang gitu ya. Amisnya, ayamnya juga jadi lebih bersih dan seterusnya. Semua ada tata caranya ya. Bukan ujuk-ujuk di tukang sayur tercemplungkan ke dalam kuah. Nah, terus apakah bikin kari itu bagaimana tuh begitu? Pakai santan atau tidak ya? Apakah santannya bisa enggak diganti dengan susu misalnya atau fiber cream misalnya gitu ya? Oh, ibu saya mah kolesterolnya suka tinggi, saya ganti pakai fiber cream. Saya ganti pakai susu rendah lemak misalnya gitu ya. Bisa nggak ya diganti? Nah, ini semua namanya adalah ilmu. Itu soal masak. Sekarang soal Quran, ya. Sekarang soal hadis. Bagaimana kita bisa melaksanakan sesuatu kalau kita tidak merunuti pembelajarannya? Ya, tidak merunuti pembelajarannya. Bisa kita mau masak kari ayam, misalnya ya. Bisa ibu kita masak, kita ikut-ikut. Bisa kan? Ya, ibu kita ngambil ini, kita ambil ngikut. Ibu ini kita ambil ngikut. Ibu kita gini ikut. Itu namanya mengikut. Tidak salah, karena akhirnya jadi juga karinya. Tapi kita mengikut. Kalau ibu kitanya tidak ada, ya kita jadi bingung, goyang. Benar? Si mama mau nginep di rumahnya Berapa lama mah? Seminggu. Saya seminggu ini masaknya gimana? Nggak ada mama. Dah kamu makan setiap hari udah ikut mama masak. Iya dah, aku mah cuma ngikut aja.
Tapi kalau nggak ada mama ya aku bingung, apa dulu ini teh, apa dulu ini teh gitu. Itu namanya mengikut. Maka dalam Islam kita nggak bisa cuma mengikut. Paham ya analoginya, contohnya. Kalau cuma mengikut, ada waktunya kita akan gamang. Kita akan bingung. Karena yang kita ikuti, misalnya, dia tidak ada lagi. Atau yang kita ikuti, tiba-tiba dia melakukan kekeliruan, maka kita jadi keliru juga, gitu kan ya. Ibu kita, misalnya karena buru-buru, dia kelupaan. Masukkan santan mestinya di tengah, dia kelupaan baru di belakang. Karena kita ngikut aja, kita nggak paham nih ada kesalahan, ada kekurangan, kita nggak paham bahwa ibu kita keloncat gitu ya. Ya udah kita ikut aja masukkan santan di belakang, karena cuma ngikut. Nah ketika kita masak sendiri, nah ibu kita sudah ahlinya, dia masukkan santan belakangan, tapi dia tahu cara mengaduknya, apinya diapakan supaya tetap nggak pecah, misalnya gitu ya, supaya santannya nggak pecah. Nah kita karena cuma ngikut, kita kira emang masukannya harus di belakang gitu. Maka ketika ibu kita tidak ada, kita masukkan di belakang, nggak jadi itu masakan. Misalnya begitu ya. Lalu kita yang bingung, kok begini? Biasanya nggak ada masalah sama si mama, gitu. Karena mengikut, ya, karena mengikut. Nah, maka dalam Islam kita itu diperintahkannya belajar, ya, bukan sekedar mengikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wajib hukumnya bagi muslimin muslimat, mukminin mukminat untuk menggali ilmu, thalabul ilmi, belajar, itu wajib hukumnya. Yang dipelajari apa? Al-Quran dan hadis, ya, Al-Quran dan Sunnah, mengikut kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini kita mesti kerjakan karena ini perintah, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini merupakan suatu hakikat yang tadi sudah kita bicarakan bahwa Islam itu hanya menyembah kepada Allah dan Rasulnya, menyembah kepada Allah Ta'ala, mengakui dan mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita tidak kerjakan, maka Nabi mengatakan barang siapa yang sengaja meninggalkan sholatnya, sungguh dia bukan golonganku. Nabi mengatakan yang membedakan golonganku dengan yang bukan adalah sholat. Artinya ada ketentuan-ketentuan dan perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang sudah termaktub dalam Islam melalui Quran dan hadis, yang kalau kita tidak tunaikan maka keislaman kita menjadi tidak sempurna. Bahkan perintah sholat jika kita tidak kerjakan, maka Nabi mengatakan dia bukan golonganku. Naudzubillah, summa naudzubillah, ya. Artinya kita harus terus mempelajari Al-Quran dan hadis demi agar kita juga dalam umur yang Allah berikan selama di dunia itu terus menyempurnakan keberadaan kita di dunia, menyempurnakan keislaman kita. Allah kasih kita waktu di dunia 60 tahun misalnya. Buat apa? Kira-kira buat apa Allah kasih itu? Buat mengumpulkan uang di bank? Enggak kan? Buat investasi tanah di seluruh penjuru negeri, untuk itu? Bukan. Untuk punya mobil segala merek sampai berjajar-jajar di garasi, untuk itu? Enggak. Maaf, untuk tampil di berbagai media dengan, maaf, molek-molek, berlenggak-lenggok dengan berbagai macam acting seperti Teteh lakukan. Apa kita diciptakan untuk itu? Enggak. Allah kasih kita waktu. Ada yang 60 tahun, 50 tahun, 45 tahun, 70 tahun. Pernahkah kita bertanya, Allah ngasih waktu buat kita nih buat apa sih? Gitu. Buat apa sih Allah kasih kita waktu ini? Waktu miliknya Allah, Al-Asr, betul? Waktu miliknya Allah. Allah kasih kepada kita. Allah ciptakan, Allah jadikan kita. Buat apa? Untuk apa? Karena ada Islam. Karena ada Islam.
Allah menciptakan kita, diberi waktu untuk terus menyempurnakan keberadaan kita sebagai hamba Allah, sehingga kita pulang kepada Allah, masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Dengan Islam, yaitu melalui Quran dan Sunnah, maka kita ini cek orang mah jadi matching sama sorga gitu ya, jadi matching. Pan kita tadi diciptakan di alam roh, betul, baru kemudian masuk alam rahim, Allah menjadikan jasad, baru kemudian dunia. Dan kita mah masih lanjut atuh perjalanan teh ya, alam barzah, hari kebangkitan dan seterusnya. Nah, Allah kasih kita waktu nih di dunia supaya perjalanan kita teh memang benar-benar untuk kembali ke Allah, terus nanti tinggalnya di kampung keabadian yang namanya jannah gitu. Kalau kita benar maunya itu ya, maka ini Allah kasih terus dalam waktu kita selama di dunia, sempurnakan terus keislaman kita. Ini yang kita sebut husnul khotimah, sempurnakan terus. Jangan saya mah tahun lalu tuh teh ya udah bisa setiap hari teh saya ngaji 1 halaman. Tapi kenapa ya teh tahun ini tidak bisa setiap hari ngajinya. Tetap sih 1 halaman tapi 2 hari sekali, 3 hari sekali. Padahal tahun lalu bisa setiap hari. Artinya ada penurunan. Jangan sampai demikian. Kenapa? Tahun lalu 2022, tahun ini 2023. Umur kita makin nambah atau makin habis? Habis ya. Makin dekat dengan kematian. Betul. Karena kematian atau ajal itu kan sudah ditetapkan. Kayak begini nih, udah taruh di sini. Nah, kan gitu. Kalau teteh begini makin dekat ya. Teteh begini tambah dekat ya. Teteh begini tambah nempel ya. Ininya nggak bergerak, ini ajal, nggak bergerak, sudah di sini. Berkurang lagi waktu. Ya berarti kuduna makin sempurna kan? Makin sempurna karena memang hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Surah Ali Imran, hanya Islam yang akan mengantarkan kita ke tujuan gitu. Ya, oleh karenanya ketika kita di dunia, kita diwajibkan untuk mempelajarinya dan menyampaikannya lagi. Betul. Karena surga ya bukan hanya untuk kita sendiri atuh, ya. Allah menjadikan jannah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka banyak beramal salih, mereka mau senantiasa untuk bertaubat. Ya, Allah sediakan untuk siapapun. Maka dalam surah Tahrim ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, taubatlah kalian dengan taubatan nasuha. Maka Allah tutup aib kalian dan Allah akan masukkan ke surga. Ya. Jadi memang itu jalannya Islam. Maka kita mesti memahamkan diri kita dalam konsepsi yang paling hakiki dulu tentang Islam, yaitu menyembah hanya kepada Allah Ta'ala, mengakui dan mengikut kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sinilah kita berangkat dengan ketauhidan kita untuk menjalankan syariat, untuk mendakwahkan agama Allah, dan untuk terus memperbaiki akhlak kita di hadapan Allah Ta'ala. Masa orang teh zaman muda teh, anggaplah 20-an tuh muda ya, 30-an tuh muda ya, sekarang mungkin ada yang sudah 40-an, 50-an. Masa orang teh dari dulu lisan suka membicarakan aib orang, da ayeuna mah umur teh sudah 50-an atuh, masa lisan masih juga bicara aib orang? Padahal Allah kasih tahu loh sama kita, 20-an sudah lewat, kita masih hidup. Masuk kepala 3, 30-an sudah lewat, kita masih hidup. Masuk kepala 4, 40-an sudah lewat, kita masih hidup. Masuk kepala 5, 50-an sudah lewat, kita masih hidup.
Begitu masuk 60-an, nah mulai lewat nggak nih? Nyampe nggak ke 70? Apa selesai? Selesai di 60-an, 61, 62. Nah tapi dalam masa-masa itu ada nggak betul-betul kita menyempurnakan keislaman kita? Apakah lisan kita masih mudah membicarakan aib orang? Apakah kalau kesal kita masih mudah melontarkan kekesalan itu lewat lisan kita? Dan semua oke lewat lisan atau bunda lewat mana? Atau dak? Lewat mana? Teteh mah suka gini, kalau di majelis suka gini aja, sederhana ya, sederhana saja. Coba kita, nah coba telinga kita ya kita gunakan. Suara apa yang terdengar? Sok disebut aja, ada dengar apa? Suara anak kecil, ya. Dengar apa lagi? Air. Ada dengar apa lagi? Kipas angin, ya. Yang mendengar apa? Yang nyampaikan? Nah, bisa nggak telinganya ngomong? Enggak, ya. Nah sekarang coba. Teteh pakai baju apa hari ini warnanya? Merah marun. Pakai jaket apa tidak? Warna apa? Yang lihat apa? Yang nyampaikan? Bisa nggak matanya nyampaikan? Nggak bisa, ya. Coba tangannya gini dulu. Ayah bau terasi, ayah? Ayah? Itu nyambel tuh tadi teh? Oh tak acan. Ya Allah, semoga para suaminya hari ini betul-betul diberikan pahala yang besar oleh Allah. Istri belum sempat nyambel tapi udah ngaji ya. Suami pada ridho. Dibikinin apa tadi bunda suami teh? Kopi? Susu. Oh sayur sop udah ya, udah siap. Pak, mama ngaji dulu ya. Kalau mau makan ambil sendiri ya di dapur. Sopnya udah siap gitu ya. Iya masya Allah. Dan suami kita ridho. Amin ya Allah. Amin. Jadi nggak ada nih bau terasi. Ayahnya bau naon atuh? Oh bau parfum, masya Allah. Yang nyium apa tadi teh? Yang ngomong apa? Nah berarti semuanya lewat. Iya, makanya ini teh kudu dijaga pisan gitu. Ya, umur makin nambah, masa ini teh masih dipakai aja. Kalau ini masih membicarakan aib orang, berarti semuanya masih bekerja, ya kan? Matanya masih memerhatikan aib orang, telinganya masih nyimak aib orang. Jangan-jangan hidungnya kayak detektif, gitu kan? Kalau di film-film kartun zaman dulu. Gitu ya. Jangan sampai lisan kita menggambarkan tentang seluruh keadaan panca indera kita. Lalu panca indera, bunda gini ya, kan ngelihat teteh, terus lisannya bilang merah marun. Kira-kira sebelum lisannya bilang merah marun, bagian mana pada tubuh kita yang mengelola pengetahuan bahwa itu warnanya merah marun? Jadi dari mata kemana? Akal. Baru lisan nyampaikan. Tapi cara kerjanya hanya sepersekian detik ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh kita ini kadang banyak alpa, lupa. Banyak terlalu kita ini kepada Allah Ta'ala. Kerja mata kepada akal dan kepada lisan hanya sepersekian detik. Sebegitu Allah menjadikan kita ini sebagai makhluk yang disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Tapi tak juga kita mau tunduk pada ketauhidan. Tak juga kita mau mengakui Allahu Akbar. Tidak juga kita ketika menghadapi kesusahan hidup, kesenangan hidup, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Tidak juga kita bersikap seperti itu. Masih kita sempatkan akal kita, perasaan kita menantang Allah, menuntut Allah, mempertanyakan Allah. Padahal kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah jalan keselamatan. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Kita berserah kepada Allah. Kita meminta kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Kita yakin kepada Allah. Susah yang kita hadapi, kita yakin datangnya dari Allah. Allah yang akan mengobatinya. Allah yang akan menyelesaikannya. Allah yang akan melegakan, melapangkan hati kita. Allah yang akan beritahu jalannya lewat mana. Allah, hanya Allah Ta'ala. Maha segala-galanya. Kita diberi takdir susah sedikit kita marah kepada Allah, tapi kita lupa memikirkan apa yang teteh lafazkan dari ucapan teteh ini dihasilkan dari mana, dari apa yang teteh baca, dari apa yang teteh pelajari, dari kajian, dan Allah yang menjadikannya masuk ke dalam akal, bekerja di kepala, tersimpan di memori, menjadi kepahaman, membuat hati ini menggali hikmah, lalu muncul lagi. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sungguh Allah maha besar. Sungguh Allah maha besar. Kita mesti tunduk kepada Allah Ta'ala. Kita mesti tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu jalan keselamatan. Tidak boleh ada sedikit pun sikap di kehidupan ini yang menunjukkan menantang kepada Allah. Menentang kepada Allah. Ya, kita mesti mengajarkan dan terus menggali ilmunya agar seluruh apa yang ada pada jiwa raga ini tunduk kepada kemahabesaran Allah Ta'ala. Inilah ikhlas. Ikhlas. Semuanya sudah karena Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah ikhlas. Kita berislam di atas Quran dan Sunnah. Pikiran kita, panca indera kita, perasaan kita, perbuatan kita, seluruhnya sudah kita tundukkan kepada Quran dan Sunnah. Kita sedang mendapat takdir yang sulit, kita tundukkan kebingungan hati kita kepada Allah Ta'ala. Kita sedang menghadapi takdir kehilangan, kita tundukkan akal kita untuk tidak suudzon, tapi terus berhusnuzan kepada Allah Ta'ala. Kita sedang menghadapi takdir kesenangan, sukses, berhasil, dipuja-puji orang. Kita tundukkan kebanggaan kita itu dengan menyerah kepada Allah Ta'ala. Kita tunduk kepada Allah. Allah berikan kita kesuksesan, punya tanah di mana-mana beribu-ribu hektar, punya kendaraan begitu banyak berjejer-jejer, tidak ada kekurangannya, punya uang yang terus mengalir dari usaha kita. Kita tundukkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Karena seluruhnya itu semuanya, apapun yang ada di dunia ini, Allah adakan agar kita mudah mengenali Allah. Pada hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, aku bagaikan harta yang tersembunyi, tapi sungguh aku ingin dikenali. Maka aku jadikan segala ciptaan di muka dunia ini agar aku mudah dikenali. Masya Allah, dari sinilah, dari semua keadaan dunia ini kita mengenali Allah. Maka ayat Allah itu kauliyah dan kauniyah, yang tertulis dan yang tergelar di seluruh jagat ini adalah ayatnya Allah Ta'ala. Bayangkan, ayatnya Allah kauliyah, kauniyah, tertulis dan tergelar, tapi kita tak juga mengenali Allah, kita tak juga terikat kepada Allah, kita tak juga menyerah kepada Allah. Memang kita yang keterlaluan. Ya, tidakkah kita mengingat Allah ketika melihat kipas angin yang berputar itu, lalu anginnya terasa membelai-belai gitu ya, himar kita, kulit kita. Tidakkah kita mengingat Allah? Ini zatnya mana? Ini zatnya terlihat pun tidak, betul? Mana zat angin? Apa kelihatan? Tapi kalau sudah bertiup, berhembus, ya Allah nikmat. Lagi ngaji juga ngantuk. Itu ditambah iblis yang mengganggu, ya.
Iblis itu menunggangi semuanya ciptaan Allah. Bahkan kita juga ditunggangi. Maka ada manusia naudzubillah membunuh, ada manusia naudzubillah memperkosa, ya, ditunggangi terus ini oleh iblis dan bala tentaranya. Termasuk angin, sepoi-sepoi kenikmatan dari Allah, malah jadi ngantuk kan ngajinya. Ya, subhanallah. Nah, Allah mengadakan seluruh apa yang ada di jagat dunia ini agar kita mudah mengenali Allah dan kita semakin terikat lalu tunduk kepada Allah Ta'ala. Pada saat kita tundukkan diri kita kepada ketetapan Allah, Rasulnya, artinya kita melaksanakan keislaman kita ini dengan ikhlas, maka disitulah kemudahan demi kemudahan datang. Pada surah Al-Hijr, ya, nah kita lihat ya. Bismillah. Nah, mudah-mudahan terbuka nih Qur'annya. Pada surah Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kisah ketika apa ini? Ketika syaitan ya tidak mau bersujud ya kepada Nabi Adam. Ingat kisah tersebut? Nah, sebentar ya. Ayat ke-10-an. Nah, ini dia ya. Dari mulai 28, 29, 30, 31, 32. Ya. Dari 28 nanti dibaca ya. 28 sampai 40. Masya Allah, Masya Allah. 46 deh ya, nanti dibaca. Dari 28 sampai 46. Itu mengisahkan, Allah menyampaikan ya, Allah berfirman tentang hari di mana Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan kemudian Allah menguji ketaatan dari makhluknya yang lain yang telah Allah ciptakan sebelumnya, yaitu malaikat dan bangsa jin. Di dalamnya terdapat iblis dan syaitan, dan kemudian Allah menguji ketaatan mereka dengan mengatakan, sujudlah engkau kepada ciptaanku ini yang bernama Adam. Malaikat langsung bersujud, tapi iblis dan bala tentaranya menolak, ya, mengatakan kepada Allah Ta'ala, kenapa aku harus bersujud? Aku diciptakan lebih dulu, aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah hitam yang kotor. Aku duluan, dia belakangan. Astagfirullah, mempertanyakan Allah. Allah murka dan Allah katakan, kamu sesat, tempatnya neraka. Lalu iblis mengajukan permohonan kepada Allah untuk ditangguhkan hukumannya. Ibaratnya kalau bahasa kita, jangan sekarang atulah ya Allah, aku terima deh hukumannya tapi jangan sekarang ya, kasih aku waktu ya, minta penangguhan. Dan Allah kabulkan. Allah katakan, Allah tangguhkan sampai hari akhir. Maka apa janjinya iblis dan bala tentaranya? Nah, iblis dan bala tentaranya berjanji, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka itu, para manusia ya, anak cucu Adam, memandang baik perbuatan maksiat di bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali sulit bagiku untuk menyesatkan hamba-hambamu yang ikhlas. Susah. Iblis sudah mengatakan susah menyesatkan hamba-hamba Allah yang ikhlas ya, orang-orang yang mukhlis. Susah. Kenapa? Karena hidupnya fokus, semuanya karena Allah, tujuannya Allah, ingin bertemu Allah, perilaku hidupnya, patokannya bagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Gini,
ada orang nyakitin kita, orang itu zalim kelakuannya, ya, maka iblis sudah senang. Oh, Teteh Khadijah dizolimi, Teteh Khadijah dizolimi, maka iblis terus membisik-bisikan. Orang yang menzolimi Teteh memang keterlaluan. Orang yang menzolimi Teteh itu memang raja tega. Orang yang menzolimi Teteh itu Teh bukan cuma sekedar Teteh, udah banyak tuh yang digituin sama dia. Jangan kasih peluang Teh, kasih pelajaran, tunjukkan siapa Teteh. Oh, gitu kan? Kita rasanya itu perasaan kita, rasanya begitu. Padahal ini ada yang bermain, ya, ada yang bermain nih, iblis dengan bala tentaranya. Tapi kemudian Teteh Khadijah ingat ngaji, gurunya mengajarkan, mengingatkan, mendidik tentang tauhid, ya, keyakinan kepada Allah, hidup dengan melaksanakan ketentuan Allah, menundukkan segala yang ada pada diri ini untuk taat, mengikut kepada Allah. Maka ketika emosi itu menggelegak, orang itu keterlaluan. Nah, ya kan, perilakunya sudah zalim. Bukan cuma aku, yang lain juga kena, mesti aku tunjukkan ini. Nah, ketika gelegak itu muncul, maka teringatlah. Nah, siapa nih yang ingatkan? Lewat mana peringatan ini datang? Al-Quran. Karena itu kalimat Allah. Datang peringatannya. Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang mendoakan keburukan. Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini Qur'annya memberi peringatan. Maka kemudian kita tundukkan seluruh emosi, kemarahan yang menggelegak untuk taat kepada Allah. Ali Imran 134, 135, 136, menahan amarah dan mendahulukan memaafkan orang tersebut walaupun orang itu belum meminta maaf kepada kita. Sudah aku maafkan ya Allah, bantulah aku melupakan semua kesakitan dan kepedihan ini. Izinkanlah persaudaraanku dengan orang yang menyakitiku sesama muslim ini ya Allah. Izinkan jangan sampai hancur. Sadarkanlah ia, kembalikanlah ke jalan yang benar dan jagalah aku ya Allah agar juga selalu ada di jalan yang benar, gitu ya. Sudah kita melakukannya itu semua karena Allah. Mengingatkan diri kita bahwa kita mesti tunduk kepada Allah Ta'ala. Ini setan, iblis, dia kesusahan masuknya lagi kepada hamba-hamba yang hidupnya memang ikhlas, selalu mengembalikan seluruh jiwa, raga dan keadaannya untuk kembali taat kepada Allah. Ikhlas. Dia bukan memikirkan perasaannya, aku marah, aku tidak terima, orang ini kurang ajar, 7 turunan saya mah. Jangan berharap kamu teh ya saya ampuni. 7 turunan, meni lama 7 turunan teh. Ya. Naudzubillah. Nah, orang-orang yang ikhlas, yang dia selalu berjuang untuk mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya, bertahan di jalan Allah, ya, berharap kepada Allah, menundukkan diri kepada segala yang diperintahkan Allah, ya. Ini bahkan iblis sudah menyebut sulit bagi iblis untuk menyesatkan orang-orang yang demikian. Maka pada surah Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya yang tadi disebut oleh MC kita, surah Al-Ikhlas, tapi kok tidak ada menyebut tentang ikhlas. Karena apa? Karena isinya itu memang sudah tentang ikhlas, ya. Ya, betul. Ikhlas itu ditunjukkan dengan ketauhidan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad.
dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Ini ikhlas. Ini ikhlas. Kita sudah bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang esa. Inilah Islam. Inilah Islam. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu esa. Kepada Allah lah segalanya bergantung. Segalanya. Jasad renik, binatang-binatang kecil-kecil yang tidak kelihatan, jasad yang renik, bergantungnya kepada siapa? Yang besar sebesar gajah. Kalau zaman dulu ada dinosaurus ya, bergantung kepada siapa? Allah. Manusia katanya punya akal, punya panca indera, tubuhnya bisa bergerak, bergantung kepada siapa? Allah. Bisa nggak nih tiba-tiba tanpa kita ketahui, tanpa kita duga, kita masih lagi nyupir, baru parkir, tiba-tiba serangan, tangan kita nggak bisa gerak? Bisa nggak tuh? Iya. Takdir siapa? Apa kita ini? Kenapa sombong? Kenapa kita sombong? Kenapa kita masih hidup cek urang mah? Kenapa? Kenapa kita hidup tidak dengan mengatakan menurut Allah, perintahnya Allah, kata Allah gitu. Kenapa kita tidak bersusah payah dalam hidup ini untuk mengecek dan mengecek lagi apa ini perintah Allah dan Rasulnya tentang peristiwa yang aku sedang hadapi? Kenapa kita tidak mau bersusah payah ketika mengambil keputusan dan kemudian kita mencari tahu dulu keputusanku ini cocok enggak dengan perintah Allah dan Rasulnya? Kenapa kita mau hidup ini serba tergesa-gesa, serba terburu-buru, serba cepat-cepat gitu ya, serba mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita ingin? Kenapa kita tidak bersabar menggali ilmu dan memohon dulu kepada Allah agar semua apa yang kita putuskan dalam hidup ini, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, bukan lagi apa kata kita, bukan lagi apa mau kita, bukan lagi apa keperluan kita, tapi apa kata Allah, apa keinginan Allah kepadaku, bagaimana pandangan Allah terhadapku. Lalu kita tidak lagi bingung, tidak lagi resah, tidak lagi gelisah, tidak lagi merasakan kesusahan atas apapun yang kita tidak dapatkan, sebab kita yakin kalau kita tidak dapat, maka Allah tidak menakdirkannya untuk kita, bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Lalu kita menenangkan diri, kembali lagi berzikir, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, subhanallah wa bihamdi, la haula wa la quwata illa billah. Kita terus berzikir lagi, lanjutkan lagi hidup, tidak lagi memelihara sedih, pedih, kecewa, kesal, marah. Begitulah terus hidup kita. Hidup yang terus memintal ketenangan, memintal keyakinan kepada Allah. Bukan menumpuk-numpuk keinginan kita, bukan menumpuk-numpuk kemauan kita, bukan menumpuk-numpuk target-target kita. Tapi kita bergerak saja di dunia dengan terus bertolabul ilmi, dengan menjadikan menggali ilmu dan menyampaikan ilmu ini sebagai suatu keutamaan. Sesisanya hidup ini memang harus bertahan di dunia dengan menggunakan rezeki yang Allah titipkan. Ada uang, ada kendaraan, ada harta, ada rumah, ada pasangan, ada anak keturunan, tetangga, sahabat, kerjaan. Ini cuma urusan-urusan dunia. Allah kasih agar kita memenuhi saja apa-apa yang kita butuhkan ketika kita di dunia, tapi bukan membawa dunia menuju kepada perjalanan berikutnya, karena dunia sejatinya akan kita tinggal, kita pindah. Maka pada surah Al-Isra ayat ke-70 Allah Ta'ala mengingatkan, sesungguhnya manusia adalah makhluk yang paling disempurnakan penciptaannya oleh Allah dari makhluk lainnya. Dunia ini makhluk ciptaan Allah, tapi manusia Masya Allah, hakikatnya meninggalkan dunia. Dunia aja kita tinggal. Betapapun banyaknya kenikmatan, kesenangan, tapi
Tapi hakikatnya dunia kita tinggal. Manusia tuh maju terus. Dia maju kepada alam barzah. Alam barzah dia tinggal, dia maju ke alam akhirat. Kita ini makhluk yang Allah ciptakan lebih disempurnakan dari makhluk lainnya. Bergerak terus kita maju. Dunia tuar, hancur berantakan, hilang lenyap. Betul? Kita maju terus. Maka jadikan diri kita ciptaan yang terbaik. Bagaimana caranya? Dengan menyembah hanya kepada Allah Ta'ala, dengan mengikut kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Jangan gelisah, jangan takut, jangan bingung dengan keadaan dunia ini. Saya udah umur segini, belum juga datang jodohnya. Lalu hidup sehari-hari merana-rana, lalu hidup sehari-hari bararingung. Ibunya ya bingung, bapaknya ya bingung, yang belum dapat jodoh ya bingung. Kenapa mesti begitu? Ya, sudah, sepanjang kita menyembah Allah dan mengikut kepada Nabi Muhammad SAW, sesisanya itu semuanya akan diurus oleh Allah Ta'ala. Jodoh belum datang, ya memang belum waktunya. Ya, enggak apa-apa. Umurnya udah segini. Umi Khadijah radhiyallahu anha 2 kali terus pernikahannya ditinggal suaminya, meninggal. Sampai akhirnya sudah fokus saja. Fokus ibadahnya, fokus mengelola harta, fokus usahanya, fokus menjaga kesuciannya. Fokus saja mengurusi kebaikan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Hingga kemudian Allah menakdirkan hartanya berlimpah, menjadi saudagar di kota Makkah. Baru udah umur 40, mau 41, Allah datangkan jodoh terbaik, yaitu Nabi Muhammad. Dari usia 40 sampai ke 50, baru Umi Khadijah mulai melahirkan, hamil melahirkan 6 anaknya. Kalau tiap 2 tahun saja berarti 12 tahun durasinya. Ya, hamil 9 bulan melahirkan, jangka waktu hamil 9 bulan melahirkan, anggaplah 2 tahun, 1 tahun setengah, 10,5 tahun, 12 tahun, 40 sampai usia 50-an. Apa yang kita takutkan? Allah mau tunjukkan kalau Allah mau kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Asal kitanya jaga diri. Asal ketika kita masih sendirian, kita isi dengan Quran, kita tutup aurat dengan baik, kita banyak melaksanakan amal salih, kita juga aktif menggerakkan dakwah, berbakti pada orang tua, yang orang tua ridho sama Allah atas ketentuan Allah, berdoa saja sama Allah. Datang waktunya datang. Tapi anak-anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecil-kecil udah pada meninggal, diambil lagi sama Allah. Iya, itu ujiannya. Itu ujiannya. Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ujian itu. Ya, hamil istrinya, melahirkan, masih batita, meninggal. Hamil lagi, melahirkan, masih batita, meninggal lagi. Dapat anak perempuan, sampai tumbuh remaja. Dewasanya itu mungkin umur belasan tahun. Ya, meninggal. Semua anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat sebelum Rasulullah wafat, kecuali Umi Fatimah. Ya, jadi Nabi itu mengalami kehilangan istri tercinta. Umi Khadijah wafat lebih dulu dari beliau. Mengalami kehilangan anak-anak laki-laki ketika masih batita. Beliau mengalami memakamkan anak-anak perempuannya semuanya, kecuali Umi Fatimah, Umi Zainab, Umi Ruqayyah, Umi Kulsum. Ini Nabi, ya, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami wafatnya paman Abu Talib yang betul-betul mengurusi, mendidik, mengasuh beliau dari kecil, karena beliau yatim piatu. Nabi mengalami itu, kehilangan demi kehilangan demi kehilangan. Alhamdulillah, dengan tauhid, dengan keikhlasan, maka hidup ini akan terus berjalan, akan terus bergerak. Kalau kita ingin husnul khotimah, maka jaga tauhid kita. Hiduplah dengan mengedepankan ridho kepada Allah,
agar semua yang kita jalankan ini kemasannya adalah ikhlas. Betul-betul kita lakukan hanya karena Allah dan Rasulnya. Ibadah karena Allah dan Rasulnya. Menahan amarah karena Allah dan Rasulnya. Mengurusi rumah tangga gedebak-gedebu karena Allah dan Rasulnya. Itu yang akan meringankan hati kita. Ya, itu yang akan meringankan hati kita. Bukan kitanya yang ringan, Allah yang meringankan. Karena Allah melihat betapa kita berbuat hanya karena Allah, maka Allah yang membalaskannya untuk kita. Kalau sedih, Allah yang hiburkan. Kalau susah, Allah yang berikan jalan keluarnya. Kalau bingung, Allah yang tenangkan. Ya, karena Allah memandang kita selalu memanggil Allah, kita selalu mencari cara supaya jangan keluar dari perintah Allah dan Rasulnya. Hati ini sudah nggak karu-karuan, tapi kita masih menyebut hamba ridho ya Allah, hamba ridho ya Allah. Pikiran ini sudah bingung, uang sudah tidak ada di tangan, orang tua sakit berat, mesti dibayarkan, mesti membeli obat, kebutuhan hari-hari, listrik lah, makanan lah, anak yang masih sekolah lah, semua kita butuh tapi tidak ada yang kita punya. Ya Allah, hamba yakin ya Allah Engkau pasti akan menolong hamba. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Hamba yakin ya Rabb, yakin pasti Engkau datangkan pertolongan. Padahal tidak ada apa di tangan, tidak ada siapa yang bisa bantu, tapi yakin kepada Allah. Ini tauhid ya. Yakin kepada Allah Ta'ala. Kita lakukan semuanya di dunia ini hanya karena Allah, maka Allah yang akan membalaskannya, Allah yang akan mengaturkannya, Allah yang akan menguruskannya. Kita tinggal bersabar, sabar. Allah sedang bekerja dengan caranya. Sabar, fasbir kata Allah. Fasbir inna wa'dallahil haqq. Sabar kata Allah, aku pasti penuhi janjiku. Semoga kita semua dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang ikhlas, ya, hamba-hamba yang senantiasa bersandar, bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Susahnya kita ketika kita merasa sudah gagal. Manusia suka merasa gagal, padahal semua keadaan dunia kita itu semuanya itu pengajaran dari Allah. Kita yang salah menyikapinya. Aku gagal, enggak, kamu lagi belajar. Kamu hanya harus belajar lebih kuat. Kamu hanya harus belajar lebih keras. Kamu sedang belajar. Kamu bukan gagal. Hidupmu belum selesai. Masih ada umur, masih ada waktu. Kenapa kok merasa gagal? Kalau nanti sudah diceburkan ke dalam api neraka, itulah gagal. Na'udzubillah min zalik. Itu gagal. Kalau di dunia tidak ada gagal. Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Allah selalu menunggu kita kembali ke jalannya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, sesungguhnya hijrah tidak pernah terputus sampai pintu taubat terputus, dan taubat tidak pernah terputus sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Tidak pernah Allah tutup jalan hijrah, tidak pernah Allah tutup pintu taubat sampai nanti hari kiamat. Tidak pernah. Kita dibatasi oleh ajal, dunia dibatasi oleh hari kiamat. Tapi Allah tidak pernah menutup pintu hijrah, menutup pintu taubat, tidak pernah, selalu terbuka. Jadi apa yang kita alami di dunia tidak ada gagal. Kita hanya harus belajar lagi lebih keras. Kita hanya harus meluruskan lagi jalan kita. Kita hanya harus kembali kepada jalan yang akan menyelamatkan kita. Selama masih ada umur, disitulah masih ada jalan dari Allah Ta'ala. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian secara singkat yang Teteh bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita masih punya waktu, mungkin maksimal 20 menit ya. Kita gunakan untuk tanya jawab. Kita coba dulu membuka peluang untuk 3 penanya, tapi tolong singkat, padat dan jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita berikan kesempatan dulu, itu ada yang di belakang 1, di tengah 2, 1 ujung kiri, ukti. Ya enggak apa-apa juga kalau ada orang yang mau menyebut sabar ada batasnya. Kalau gini, kalau kita menyebut sabar ada batasnya.
gitu ya. Berarti kan ketika batas itu tiba sabarnya selesai, gitu enggak? Ya kan? Kan ada batasnya. Berarti kalau batasnya datang, ya selesai dong sabarnya. Padahal pada surah Az-Zumar ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala mengatakan hanya amalan sabar yang pahalanya tidak ada batas. Tidak ada batas. Hari ini kita berusaha menjalankan sabar. Bismillah, dapat nih pahala. Berapa teh? Kalau sabar tuh hitung-hitungannya secara dalam agama Islam, Allah ngasih tahu nggak pahalanya berapa? Enggak, karena kata Allah nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya teh seberapa teh? Gini ya, sedekah itu 700 kali lipat. Sholat berjamaah 27 kali lipat. Ke Masjidil Nabawi 1000 kali lipat. Ke Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Ke Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Kalau sabar berlipat-lipat terus saja, nggak ada batasnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah kita bilang sabar ada batasnya, berarti kita sendiri yang nyetop. Habis itu selesai, nggak dapat lagi kita pahala itu, karena udah sabarnya ada batasnya kan. Masa sabarnya ada batasnya pahalanya Allah kasih terus? Ya enggak dong. Kalau kita membatasi, sudahlah aku sudah tidak bisa sabar. Nah begitu kita ngucap, karena ya ingat tadi ya, lisan itu kan perlambang dari seluruhnya ya. Jadi ketika lisan kita mengatakan sudah aku tidak bisa lagi sabar, nah itu bukan cuma kerja lisan, itu kerja pikiran, itu kerja hati, itu kerja panca indera, itu kerja seluruh tubuh kita. Keluarnya lewat sini, aku tidak lagi bisa sabar. Maka Allah jadikan kita hamba yang tidak sabar, karena seluruh jiwa raga kita sudah mengatakan aku tidak mau lagi sabar. Hati-hati dengan lisan, karena itu menggambarkan seluruh gerak yang ada pada diri kita, bukan cuma tubuh, diri. Kalau diri itu jiwa. Jiwa itu terdiri dari jasad dan roh, terdiri dari akal, perasaan, panca indera, perbuatan, tangan, sentuhan, semuanya keluarnya dari sini. Nah, jadi kalau kita bilang aku sudah tidak mau sabar lagi, pahalanya berhenti, kita pun tidak dijadikan hamba yang sabar. Kita tidak mau kok. Buat apa Allah kasih kalau kita tidak mau? Bunda, ini dari teteh. Enggak teh, jangan, nggak usah. Enggak apa-apa dari teteh. Nggak usah teh, nggak usah. Saya udah ada. Nggak apa-apa bunda, biar punya 2. Enggak, jangan. Ya orangnya udah nggak mau, sodor-sodorin terus. Ya, nggak mau kok. Ya udah. Oh bunda udah punya. Iya teh ada. Nanti kalau 2 mubazir. Nanti kalau saya perlu 2 saya minta. Sekarang kasih aja dulu teh ke yang lain. Enggak, buat bunda aja. Jangan teh, buat bunda. Masa kita kekeh. Ya teteh juga kalau udah dijelaskan gitu, oh iya bunda, ya atuh, nggak usah, buat yang lain aja. Nah kan kita bilang sama Allah, aku sudah tidak bisa sabar. Enggak teh, saya mau ngomongnya bukan sama Allah, saya mau ngomongnya sama orang yang saya sebel itu. Ya emang Allah di mana? Allah lebih dekat dari urat nadi. Surah apa itu? Surah apa, ayat berapa? Mana? Mau hadiah enggak? Surah apa? Ayat berapa? Al-Baqarah ayat berapa? Surah Qaf ayat 16. Ada yang mau kasih teteh hadiah? Ada dong, doa ya. Doakan selamat, lancar, dimudahkan Allah dalam menegakkan iman Islam, ibadah sampai husnul khotimah. Amin ya Allah. Surat Qaf ya, ayat ke-16. Ya Allah lebih dekat dari urat nadi. Jadi kalau kita bicara begitu, saya mah ngomongnya bukan ke Allah atuh. Saya mah ngomong ke orang yang pikas sebelen itu. Orangnya belah sana. Sana tuh, ya. Orangnya lagi di rumahnya, orangnya depan-depanan begini. Allahnya lebih dekat dari urat nadi. Hati-hati kita ya, kalau kita bicara seperti itu. Sudah Allah, ini bunda enggak teh, ini enggak teh, benar, iya teh udah ada, buat bunda enggak, ya udah saya kasih ke yang lain. Nah, kita bilang aku enggak sabar,
nggak bisa lagi sabar. Oh ya sudah, kata Allah, sabarnya aku kasih ke yang lain, ya, aku kasih ke yang lain. Kan nggak mau. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi sabar itu nggak ada batasnya. Kalau kita mau pahalanya, emang sabar jaminannya apa, Teh? Surga. Ar-Ra'd 21-22. Surga. Di dunia dapat apa dong? Dapat segala kebagusan. Allah jamin. Surah An-Nahl 41-42. Akan diberikan kebagusan ketika ia masih di dunia, dan Allah siapkan yang lebih baik baginya di akhirat. Itu orang sabar. Allah merhatiin kita enggak kalau kita sabar? Innallaha ma'as-sabirin. Betul? Allah bersamai, bukan cuma perhatikan, ditempel terus. Allah bersamai terus kita. Bisa enggak dapat cintanya Allah? Wallahu yuhibbus sabirin. Ali Imran 146. Dapat. Allah cinta pada orang-orang yang sabar. Nah, jadi kalau orang bilang sabar itu ada batasnya, memang kita mesti sedikit kerja keras menyampaikan tentang bab sabar ini dengan bahasa yang sederhana. Ya, pakai saja Az-Zumar ayat 10. Tapi orangnya nggak ngerti teh ayat Al-Quran. Ya sudah, cukup kita secara sederhana menyampaikan. Dalam Islam itu ya ada loh ayatnya. Kalau sabar itu pahalanya berlimpah ruah, tak ada batasnya, terus menerus. Nanti kalau sabar kitanya berbatas, pahalanya juga jadi selesai deh, kita nggak dapat lagi. Biarinlah, saya emang nggak butuh pahala. Astagfirullah, aku doakan supaya pahalamu banyak mengalir dari kebaikan-kebaikanmu yang lain. Gitu doakan. Jangan orang, dah aku mah biarin aja, aku nggak usah sabar, aku mah nggak butuh pahala. Jangan kita jawab lagi, kamu mah dikasih tahu yang benar malah kayak begitu, diajak ke sorga maunya neraka, pika sebelen amat. Jangan begitu, ya. Dakwah nggak begitu. Dakwah itu tidak menuntut bahwa kita harus diterima. Dakwah itu tidak menuntut bahwa kita harus diiyakan. Dakwah itu tidak menuntut bahwa kita harus dianggap benar. Enggak. Dakwah itu artinya nyampaikan. Kita kerja keras nih, belajar, mencari strateginya, menggali ilmu, menemukan caranya untuk menyampaikan. Hasilnya ya enggak tahu, terserah Allah. Dan saya udah ngajakin sahabat saya, udah berbulan-bulan saya ajakin ngaji, saya ajakin ikut kelas tahsin, tetap aja nggak mau. Tapi kalau pergi-pergi tuh nonton, ke kafe, pesta, dia tetap punya waktu tuh buat datang. Ya sudah, biar sudah, dia hidupnya masih begitu. Kita yang sudah Allah rubah, Allah sudah izinkan masuk ke rumahnya Allah sudah izinkan duduk di taman-taman surga, laksanakan kewajiban kita pada agama ini. Laksanakan kewajiban kita kepada Allah, ajak saja sudah. Kita dikasih amanah satu teman, nggak dikasih amanah dakwah keliling dunia. Ya. Naik turun pesawat, naik turun kereta, naik turun kendaraan, naik turun speedboat, naik turun kapal, naik turun gunung, ditempuh jalan. Ya Allah, amanahnya mungkin bukan itu, Teteh mungkin itu amanahnya. Bunda amanahnya ini, satu temen nih yang dari kecil bareng-bareng kita udah ngaji, dia gak mau juga ngaji. Ada yang dikasih amanahnya anak-anak, Masya Allah. Aku belum dikasih keturunan Teh, ya sudah, ada sahabat, ada kerabat, ada lingkungan, aku dikasih keturunan. Ya Allah Teh, aku anak, sekarang aja umurku 30, anak sudah 4, Masya Allah, sudah fokus. Ya, anak keutamaan, sambil kita terus thalabul ilmi, menikmati hidup ya dengan suami. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir sebelum nanti yang kedua. Tapi suamiku ini Teh belum mau nih diajak untuk taat di jalan Allah. Aku berharap menikmati hidup itu dengan bersama suami taat kepada Allah, menggali ilmu sama-sama, ya, mendidik anak sama-sama, berdakwah sama-sama. Tapi ya kumaha atuh Teh suami Teh meni apa sih kalau kata orang Sunda mah hararese gitunya. Meni susah pisan. Kudu kumaha? Kudu bersyukur, kudu bersabar, kudu minta tolong sama Allah. Sepanjang perilaku suami itu
tidak ada yang melanggar syariat. Maaf, misal, maaf. Suami saya masuk ngagebugan. Nah, ini beda pembahasannya. Mafhum? Beda nih pembahasannya ya. Suami saya maaf, tukang judi. Suami saya ada mabuk terus. Suami saya tukang zina, maaf ya, astagfirullah. Nah, ini beda pembahasannya. Ya. Jadi jangan salah kaprah. Jangan ketika teteh bilang bersabar, dampingi suami, bersyukur, minta tolong sama Allah. Jadikan rumah tangga ini sebagai jalan jihad. Tadi ada yang dikasih amanah anak, ada yang dikasih amanah suami, ada yang dikasih amanah keliling-keliling berdakwah. Segala penjuru, tidak ada habisnya. Kita semua diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Nah, jangan sampai berpikir bahwa oh iya sama teteh katanya disuruh sabar ngadepin suami yang seperti ini. Jangan salah menalarkan. Teteh menyampaikan ini dalam koridor bahwa tidak ada urusan syariat dalam rumah tangga yang dilanggar oleh suami. Karena istri juga bisa ya ada pelanggaran terhadap syariat rumah tangga. Nah, kalau suami apa? Oh, punten, ngagebugan. Oh, apa? Judi, zina, apa? Pokoknya hal-hal nggak memberi nafkah, lahir batin, gitu ya. Nah, ini babnya beda. Ini kita akan bahas berbeda. Tapi selama perjalanan rumah tangga ini, ya rumah tangga yang kita kategorikan normal, syariat juga terjaga, gitu ya. Tapi suami masih jauh nih. Dia ngaji, malas, ya. Menggali ilmu ke masjid, masih lebih senang, maaf, kumpul-kumpul dengan kawan, makan keluar, misalnya gitu ya, nonton bioskop. Kalau begitu ada waktu, tapi giliran diajak ngaji ke masjid, malas misalnya ya. Kalau masih dalam koridor yang bukan pelanggaran berat, besar, dan dampak yang substansial gitu ya. Kalau ngagebugan pan ya substansial, barangkali gigi copot, ya barangkali tangan patah, barangkali mata terbengkak biru-biru, nah itu kan substansial ya. Judi, khamar kayak gitu-gitu itu kan substansial. Nah, kalau perjalanannya masih seperti yang ya normal, maka jadikan itu sebagai medan jihad. Kitanya tetap menggali ilmu, kita tetap mendampingi suami. Kita ambil pelajaran dari Ummi Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Ini udah contoh yang paling ekstrim, karena tidak ada manusia yang lebih buruk di muka bumi ini daripada Fir'aun. Kalau ada yang seperti Fir'aun, maka itu sama buruknya. Apa keburukan Fir'aun? Apa keburukan Fir'aun? Menyatakan dirinya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi istrinya taat, menerima ketauhidan dari Nabi Musa alaihi salam. Bayangkan ini satu di mana ya. Tapi apakah istrinya meninggalkan? Tidak. Fir'aun adalah jalan jihadnya. Fir'aunlah yang menjadi sarana pengabdiannya kepada Allah Ta'ala lewat Fir'aun, sang suaminya, yang juga ia cintai, ia sayangi ya. Karena istri Fir'aun ini dikenal sebagai istri yang budi pekertinya baik, penyabar, cantik jelita, mengabdi pada suami, Masya Allah. Maka memang sebagian pandangan ulama mengatakan memang Fir'aun ini cinta kepada istrinya. Maka walaupun istrinya tidak bisa memberi keturunan, dia tetap berkedudukan sebagai permaisuri, ya, tidak digantikan dengan yang lain. Karena ada memang hatinya itu jatuh hati memang kepada istrinya ini, kelembutannya, budi pekertinya, pengabdiannya, Masya Allah, ya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk jawaban yang ketiga. Kita masuk tadi kepada yang kedua, bagaimana menata hati untuk mencapai akhlak yang lebih baik. Menata hati itu dengan ayat-ayatnya Allah, ya. Kalau kita mengatakan iya saya juga udah rutin baca Quran, maka bacalah saja terus. Ditambahkan dengan mulai menghafalkan, ditambahkan dengan merapikan bacaannya, ditambahkan dengan tadabburnya. Yang mana nih yang mau duluan? Oh, saya sudah lancar bacanya, ya sudah, kita pelan-pelan rapikan bacaannya dengan tahsin,
tapi kita juga semangatkan diri kita rutin untuk kajian tafsir, gitu ya. Pokoknya ikatan dengan Quran ini mesti terus dikuatkan, karena itu obatnya. Dan ini Allah yang menyampaikan dalam surah Yunus 57, sungguh Allah telah memberikan kitab, yang mana kitab itu merupakan petunjuk, dia adalah rahmat, ya, dan dia merupakan obat bagi semua sakit yang ada di dalam dada. Itu obatnya. Itu soal hati. Nah, Nabi SAW mengatakan tidak akan istiqomah iman seseorang jika hatinya tidak istiqomah. Tidak akan istiqomah hati seseorang jika lisannya tidak istiqomah. Maka jaga lisan. Menjaga lisan dengan apa? Alla bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Allah bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan senantiasa berzikir, maka hatimu akan ditenangkan oleh Allah. Maka Quran dan lisan yang selalu berzikir itu menjadi penolong paling awal untuk menenangkan hati kita, mengobati segala sakit hati dan penyakit yang ada di dalam hati. Namanya penyakit diobati bukan artinya hilang tak berbekas, ya enggak. Aku dulu pernah kena mah, maka sekarang setelah berobat dan sembuh aku mesti jaga. Kalau enggak jaga bisa kumat, gitu ya. Tapi sudah sembuh karena diobati. Tapi kalau enggak dijaga, bisa nggak tiba-tiba dia kumat lagi? Bisa, gitu ya. Hati kita obati dengan Quran, tapi kita kudu jaga juga. Nggak bisa kita bilang, kata teteh kan, surah apa tadi? Astagfirullah, Yunus 57 katanya Quran obatnya. Ya udah aku baca Quran aja setiap hari, tapi nggak jaga hati. Qurannya dibaca, kalau kesel kita juga ngomong, ih saya mah sebal tahu nggak sama dia. Masa dia teh ya, kalau ketemu ya suka begini, nah nggak bisa. Masa Quran yang kita baca tapi kita tidak jaga, ya kita pun mesti jaga. Ibu pengobatannya sudah selesai. Nih kadang-kadang kalau yang muda-muda nih lagi apa, mulai akil balik jerawatan, sama ibunya dibawa berobat sampai udah bersih. 4 kali datang selama 2 bulan bersih, 2 minggu sekali datang. Alhamdulillah. Apa kata dokter? Tolong dijaga kebersihannya. Obat-obatannya berhenti, pakai ini untuk pemeliharaan saja. Sekarang sifatnya maintenance, pemeliharaan. Kalau enggak, bulan depan pasti balik lagi ke saya, udah keluar lagi. Misalnya begitu ya. Misal, artinya semua harus ada maintenance, harus ada pemeliharaan, harus ada penjagaan. Kalau kita sudah mengobati hati dengan Quran, mengobati hati dengan lisan yang berzikir, bukan berarti kita tidak memeliharanya. Pelihara. Jadi gini, kalau kita menyengajakan diri astagfirullah, kita menyengajakan diri membiasakan subhanallah wa bihamdi, kita terbiasa, kita menyengajakan diri terbiasa untuk Allahu Akbar, ya sudah terbiasa, maka dalam percakapan sehari-hari juga mesti dibiasakan. Itu maintenance-nya. Besok ada kajian Teteh Hadijah, datang yuk, insya Allah, ya harus dibiasakan. Saya teh ini loh udah bisa sekarang teh masak sayur asem dengan izin Allah. Nah ini mesti dibiasakan, ini maintenance namanya. Ukti bikin kue meni enak begini, siapa dulu dong, kan kita masuk kayak gitu ya. Nah ini maintenance-nya lepas nih. Ukti kuenya meni enak begini, masya Allah, alhamdulillah dikasih keahlian sama Allah. Enak ya? Itu ibu saya loh yang kasih resep, doain ya biar mama saya panjang umur. Nah ini mesti dibiasakan, ini maintenance-nya. Karena zikirnya subhanallah gitu ya, alhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar, ya. Ini kalimat-kalimat zikir, tapi maintenance-nya itu dengan kebiasaan lisan kita sehari-hari.
termasuk ART, pegang gelas, cuci piring, pecah. Jaga lisan kita. Jaga. Mbak, hati-hati ya. Lain kali pakai bismillah. Dah beresin. Kalau nggak hati-hati, habis dong gelas ibu. Gitu ya. Perang gedombrang. Ya Allah, pecah lagi. Kumakasih hari kamu. Dikit-dikit pecah. Kamu tuh kerja pakai mata atau tidak? Pusing. Ya Allah, jangan seperti itu ya. Ya, kira-kira begitu.